Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang topik-topik utama dalam manajemen SDM. Eh, jadi kalau bagi teman-teman yang belum pernah melihat video saya sebelumnya, tolong melihat video sebelumnya karena ini terkait dengan materi sebelumnya. Oke, saya lanjutkan. Eh, Kali ini kita membahas tentang analisa pekerjaan, kemudian perencanaan strategik dan perencanaan SDM. Jadi sebagaimana saya sebutkan eh, pada video sebelumnya, eh, perencanaan SDM merupakan aktivitas penting yang dilakukan oleh manajemen SDM. Karena pada tahapan itu sebetulnya rekrutmen itu sesuatu atau masalah kepegawaian atau ke SDM-an itu harus direncanakan dengan benar. Kalau tidak sangat berbahaya sekali bagi karyawan karena pada akhirnya bisa bisa saja kita selesai bekerja ketika pensiun semuanya ngomel tentang perusahaan kita dan itu tentu kita tidak hadapi eh, tidak kita harapkan. Kenapa itu harus terjadi? Karena masalah SDM itu harus dingin, istilahnya harus manajemen SDM itu nggak boleh gerusa-gerusu, nggak boleh emosional, harus direncanakan dengan dingin sekali. Nah, tahapan perencanaan SDM dimulai dari analisa pekerjaan dan jabatan. Jadi seorang SDM harus melakukan anajab, istilahnya analisa jabatan di posisi-posisi yang mau ditempati oleh karyawan. Jadi mulai dari jenis pekerjaannya apa, kemudian kompetensi yang diperlukan apa, keahlian apa, terus syarat pendidikannya minimal berapa, kemudian apa tingkat kesulitan pekerjaannya apa, dan sebagainya dan sebagainya. Nanti kita bicara banyak ketika kita membahas masalah itu. Dan sebagai bagian dari concerners atau kepedulian adik-adik, barangkali di sini juga harus disebutkan juga pada analisa pekerjaan itu nanti bobot pekerjaan itu akan menentukan kira-kira eh, gaji range gaji yang bisa dibayar perusahaan itu berapa. Dalam artian berdasarkan pada tipe atau tingkat kesulitan pekerjaan yang ada. Kemudian tentu untuk melakukan analisa pekerjaan diperlukan survei, pertanyaan, dan sebagainya ke pengguna jabatan atau pengguna karyawan tentang apa namanya mulai dari lingkungan lingkungan pekerjaannya, bobot pekerjaannya dan sebagainya. Di sana juga nanti akan bicara di tema ini juga akan bicara jenis informasi analisa pekerjaan, metode analisis yang digunakan, eh, ketepat waktuan analisa pekerjaan ini juga merupakan variabel yang menjadi penentu bagi satu perencanaan analisa pekerjaan. Kemudian harus dikaitkan juga dengan proses perencanaan strategiknya. Jadi ke depan perusahaan itu mau diarah kemana sehingga jabatan tertentu itu harus diisi oleh posisi karyawan permanen atau karyawan kontrak atau karyawan harian itu didasarkan pada proses perencanaan strategiknya. Dari sana juga nanti akan diketahui juga perencanaan strategi SDM itu akan mempengaruhi juga karakter atau apa tipe atau barangkali profil jabatan profil tenaga kerja yang dibutuhkan. Ini bagian-bagian ini pada akhirnya eh, bisa membuat rancang bangun pekerjaan dan apa namanya pada akhirnya adalah memberikan gambaran sebelum proses rekrutmen dilakukan. Jadi harus jelas dulu semuanya, baru nanti ketika udah jelas di kebutuhannya apa dan apa dikembangkan ke arah mana.
ingat bahwa posisi analisa jabatan itu tidak selalu pada analisa jabatan yang baru, tetapi juga yang lama kadang-kadang perlu dilakukan evaluasi karena jenis pekerjaan itu berkembang. Jadi dan kebijakan perusahaan juga berkembang. Maksud saya misalkan kalau barangkali 5-10 tahun yang lalu untuk perusahaan IT itu diperlukan jabatan programmer power builder misalkan. Nah, sekarang ini barangkali itu tidak perlukan, maka harus berganti programmer itu tidak hanya atau tidak perlu yang menguasai power builder, tapi juga barangkali ada bahasa pemrograman yang baru, apakah PHP, kemudian apakah Java, dan PHP pun harus dijelaskan juga apakah PHP natural atau PHP yang memiliki framework. Nah, frameworknya framework apa? Apakah Laravel atau CI dan sebagainya. Dan itu harus masuk dalam analisa jabatan ini. Output yang kelihatan dari analisa jabatan ini antara lain barangkali adalah job description. Jadi job deskripsi atau deskripsi pekerjaan itu bagian dari analisa jabatan. Jadi job deskripsi hanya bercerita tentang deskripsi pekerjaan atau langkah-langkah atau kewajiban kewenangan karyawan pada jabatan itu, tapi analisa jabatan lebih luas. Jadi sampai ke bobot pekerjaan sehingga sampai menentukan berapa gaji yang pantas diberikan oleh yang bersangkutan. Doakan satu saat kita bisa bicara lebih konkret terhadap ini. Nanti insya Allah kalau perlu kita berikan satu contoh-contoh. Ini kita hanya bicara tentang tema-tema utama dulu tentang tema-tema utama pada manajemen SDM. Oke, kita lanjutkan. Sekarang setelah direncanakan dengan matang, kemudian harus dilakukan rekrutmen. Kalau internal resources-nya belum ada, dalam artian bahwa karena profil jabatannya sudah ditentukan, ternyata orang dalam nggak ada. Tentu prioritasnya kita ambil dari orang dalam. Nah, kalau tidak ada, maka dilakukan rekrutmen. Nah, oleh karena itu kalau adik-adik nanti lulus misalkan ada lowongan, itu sebetulnya proses sebelumnya sudah ada. Proses perencanaannya dulu sudah ada, baru dilakukan rekrutmen. Dan rekrutmen itu panjang. Kamu kan taunya melamar. Gitu. Padahal di sana banyak proses yang sebelumnya harus dilakukan. Kemudian misalkan beberapa alternatif perekrutan. Apakah perekrutan sifatnya terbuka, apakah tertutup? Apakah melibatkan dinas tenaga kerja karena memang syaratnya harus melaporkan pada dinas tenaga kerja, tapi kadang-kadang juga itu bikin ribet. Kadang-kadang beberapa perusahaan melakukan rekrutmen secara secara online yang tidak melibatkan pihak-pihak lain. Pada saat rekrutmen itu ada dua aspek yang biasanya kelihatan. Yang keluar adalah syarat-syarat sebagaimana yang adik-adik sering lihat atau sering dapatkan pada info lowongan pekerjaan. Tapi di belakangnya ada persiapan yang harus dilakukan mulai dari itu tadi di analisa jabatan kelihatan. Selain analisa jabatan juga harus disiapkan juga hal-hal teknis lainnya seperti mejanya, kursinya, tempatnya nanti di mana, seragamnya bagaimana dan sebagainya sehingga ketika adik-adik masuk itu langsung memakai seragam atau langsung di treatment dengan baik. Karena karyawan talent atau karyawan bintang itu kalau masuk pertama sudah tidak mengesankan, dia bisa cabut lagi. Ingat bahwa rekrutmen tidak selalu pekerjaan yang gampang dicari. Rekrutmen itu pekerjaan yang kadang-kadang dicari pekerjaan yang spesifik banget. Dan itu memerlukan hubungan yang baik. Hubungan kesetaraan antara yang lamar dengan yang dilamar. Jadi jangan
bayangin bahwa ya barangkali karena kamu barangkali lagi lulus SMA atau apa namanya SMK, rekrut biasanya kayak nggak diorangkan gitu kasarnya. Jabatannya juga jabatan yang umum banget. Misalkan cleaning service seperti yang saya ceritakan, cleaning service, kemudian apa satpam, maaf, saya tidak merendahkan itunya, tapi itu pekerjaan yang sangat generik yang gampang dicari. Nah, pada rekrutmen tidak sekedar temanya dengan itu. Nanti akan terasa kalau adik-adik melamar pekerjaan untuk level S1. Nah, S1 syaratnya banyak. Jadi dan itu orangnya yang tentu sebagai sebuah perusahaan pengennya mencari orang yang kualifikasinya tinggi. Nah, dan ada alternatifnya kalau nggak dapat yang tertinggi, yang kedua dan tiga. Tapi yang jelas pada saat karyawan hadir itu harus ditreatment dengan bagus, biar merasa bahwa itu benar-benar benar-benar perusahaan dia. Jangan sampai masuk itu udah sebel, nanti tidak akan mengeluarkan output yang maksimal. Nah, rekrutmen bisa dilakukan di banyak pintu, misalkan bisa melewati lembaga assessment center atau lembaga rekrutmen atau dilakukan secara langsung. Banyak hal yang bisa dilakukan. Pada isu-isu sekarang ini rekrutmen tidak saja melihat dari CV-mu atau dari riwayat hidupmu, dari ijazahmu, tidak. Kadang-kadang juga dilihat juga dari media sosialmu. Jadi mulai sekarang punya media sosial yang serius. Kalau yang dulu-dulu nggak serius, isinya hahi, mulai sekarang cobalah kamu memiliki akun media sosial yang resmi serius. Karena nanti ketika lulus, ketika di tracking, kamu selama ini ngapain aja misalkan ya di media sosialmu itu akan kelacak. Kalau kamu hahihi melulu, ketika dilacak dan isinya tidak serius itu bobotnya menjadi berkurang. Apakah bisa lewat Facebook atau yang cukup populer untuk rekrutmen itu media sosial LinkedIn ya. LinkedIn itu cukup bagus. Dan saya belum yakin juga adik-adik punya akun itu. Kalau belum bagus, kamu bikin akun LinkedIn yang serius, yang isinya benar-benar positif, tidak bercerita tentang kelemahan adik-adik sekalian. Sekian dulu, kita lanjutkan nanti di tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.